berdoa sepanjang pagi hingga siang nanti. Ketika kebenaran Tuhan disampaikan, berikan roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian kepada anak-anak. Sebab kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan, tidak ada satupun di antara kami yang bisa mengerti apa yang kau ingin sampaikan hari ini. Dan hamba-Mu sungguh minta dalam nama Tuhan Yesus, buat kami mengerti cara-Mu Tuhan. Kau menjelaskan secara pribadi demi pribadi kepada anak-anak. Itu yang membuat hidup kami diubah dan diberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Dan kami percaya segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Nanti Pak Yusak session kedua, saudara. Saya hanya memberikan pemanasan buat saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang teman hamba Tuhan. Lalu kemudian, kami mencoba melihat akan apa yang Yesus jelaskan dalam perumpamaan tentang kedatangannya yang kedua kali, tentang akhir zaman, tentang penghakiman dunia dan sebagainya. Dan ternyata kalau dipelajari, diperhatikan, itu aneh. Tuhan memang tidak banyak bicara soal bagaimana orang yang belum dalam Kristus, orang yang tidak percaya Tuhan, kemudian akan dihakimi Tuhan, tetapi dia lebih banyak bicara tentang orang-orang Kristen sendiri. Dan seringkali kita ini, begitu kita mengaku diri kita Kristen, kita anggap bahwa kita sudah aman. Ya toh? Sekali terima Yesus, maka amanlah seumur hidup kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat apakah benar seperti itu. Karena kalau kita berpikir bahwa sekali percaya Yesus, lalu kita tanpa ngapa-ngapain, hidup sembarangan, tidak takut akan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, melakukan apapun yang kita mau, maka artinya semuanya dianggap aman. Kalau kita perhatikan, ternyata Alkitab tidak mengatakan begitu, tidak mengatakan seperti itu. Nah sekarang mari kita lihat supaya mempersingkat waktu, mari kita buka Matius pasal 24. Karena beberapa saat terakhir ini cukup banyak orang-orang yang diberi Tuhan penglihatan, diberi Tuhan mimpi, bahwa di surga, di neraka itu banyak orang Kristen. Dan juga banyak hamba-hamba Tuhan. Nah, ini membuat banyak orang jadi goncang. Loh kok bisa begitu? Nah sekarang mari kita lihat supaya Tuhan itu bisa berkarya lebih kuat dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-24. Nah, kita akan lihat mulai ayat yang ke-45, itu kisah tentang perumpamaan yang pertama. Jadi Tuhan itu mulai khotbah dari pasal 24 ayat yang pertama, dia ngomong tentang apa yang akan terjadi. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Nah, dengan semua tanda-tanda ini, kita tidak bisa mengubah apa-apa. Oke? Tidak ada yang bisa kita ubah tentang penderitaan, bait Allah, siksaan berat, Mesias palsu, dan sebagainya. Kita nggak bisa mencegah mereka ini muncul. Ini harus terjadi. Tapi kemudian, dimulai ayat 37, ada nasihat. Judulnya nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara berjaga-jaganya? Mulai ayat 45, sampai pasal 25, bagian yang terakhir, seluruhnya ini ada 4 perumpamaan yang Tuhan sebetulnya berikan kepada kita. Nah, keempat inilah yang merupakan nasihat Tuhan buat kita untuk kita siap bertemu dengan Tuhan. Yang pertama, lihat mulai ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, ini bukan bicara tentang hamba setan loh. Ini bicara tentang hamba Tuhan. Alkitab berkata berbahagia kalau dia melakukan tugasnya, memberi makan hamba-hambanya yang lain pada waktunya. Setiap kita, semua kita ini hamba. Maka semestinya kita ini punya tugas untuk saling memberi makan hamba-hamba Tuhan yang lain, anak-anak Tuhan yang lain pada waktunya. Tetapi rupanya ada orang-orang yang mengaku dirinya Kristen dan hamba Tuhan juga, tapi dia berbuat begitu jahat. Dia berpikir bahwa, oh Tuhan nggak datang-datang. Kenyataannya toh Tuhan belum datang kedua kali. Sudah ribuan tahun dia ngomong akan datang juga nggak pernah muncul. Lalu dia memukuli hamba yang lain, dia hati hamba yang lain, dan dia mabuk dengan para pemabuk-pemabuk. Dan Tuhan berkata, tuannya akan datang pada saat yang tidak dia sangka. Nah, apa kebenaran yang kita harus pegang dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi sifat jahatnya tidak pernah mau dibuang dalam hidupnya. Ada banyak orang yang merasa punya alasan untuk dia boleh berbuat jahat terhadap orang lain dan hidup seperti orang yang munafik. Sehingga akibatnya dia berkata bahwa dia akan senasib dengan orang-orang yang munafik. Karena kalau kita perhatikan, betapa seringnya kita menindas orang lain. Betapa gampangnya kita menekan manusia lain. Betapa mudahnya kita menganiaya orang-orang lain. Yang juga notabene anak-anak Tuhan. Ya kan? Dan kita berpikir kita bisa berbuat apapun yang kita mau. Kita begitu jahat, kita begitu egois. Tidak peduli bahwa toh itu juga hamba Tuhan, anak Tuhan yang perlu diberi makan. Dan kita mengabaikan satu dengan yang lain. Kita menghabiskan semua yang kita punya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini persoalan yang harus kita waspadai. Karena hakikatnya sebenarnya manusia itu egoisnya luar biasa. Saudara mengerti bahwa manusia kita ini egoisnya luar biasa. Tidak terlalu gampang untuk menghancurkan ego kita sebetulnya. Tapi memang kenyataannya mengatakan kita ini egoisnya luar biasa. Coba ya kalau Anda punya anak misalnya. Anakmu 5 atau 3 lah, jangan banyak-banyak. 3. Nanti yang paling pinter, saudara pasti untuk siapa? Paling pinter, suruh ngapain? Suruh sekolah setinggi mungkin. Sampai jadi seorang profesor. Supaya dia bisa hidupnya enak. Dan kebanggaan buat orang tuanya. Anakku profesor. Jadi bapaknya lebih daripada profesor. Ya toh? Jadi yang paling pintar dia sekolahkan setinggi mungkin untuk kebanggaan keluarga. Yang paling pintar cari duit untuk siapa? Supaya dia suruh apa? Cari duit. Ya kan? Sebanyak-banyaknya cari duit. Setelah dia cari duit untuk siapa? Supaya orang tuanya, masa depannya, masa tuanya terjamin. Yang paling bodoh, biarkan jadi hamba Tuhan. Daripada mempermalukan keluarga, kalau hamba Tuhan bodoh kan orang berkata, nggak apa-apa, yang penting mendengar suara Tuhan. Jadi biarkan ini roda bloon, nggak apa-apa, jadikan pendeta, supaya nama baik keluarga tetap terangkat. Saudara pernah berpikir begitu nggak dalam hidupmu? Saya harap tidak ya saudara. Tapi saya mengatakan bahwa ego orang itu luar biasa. Begitu egonya sudah mulai naik,
semua dia sikat, semua dia aniaya. Pak, saya nggak pernah mukul orang. Dengan perkataan kita, dengan sikap kita, satu dengan yang lain. Tanpa disadari, kita jadi orang-orang yang menganiaya anak-anak Tuhan yang lain. Oke? Sekarang mari kita lihat perumpamaan yang kedua. Pasal yang ke-25. Ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh? Orang yang bijaksana, gadis yang bijaksana ini, gini saudara, persediaan minyaknya cukup memadai. Tapi secukup-cukupnya dia itu cukup untuk dirinya. Sedangkan yang bodoh tidak pernah cukup. Dia hanya ambil secukupnya, tidak punya persediaan yang memadai. Pada waktunya, ketika yang bodoh ini kehabisan minyak, mereka minta kepada yang bijaksana, bagi dong minyaknya. Tapi mereka berkata, nanti tidak cukup buat kami. Nah, ini pelajaran penting. Tidak pernah kerohanian seseorang itu bisa dipinjamkan untuk mengangkat hidupnya orang lain. Orang dengan Tuhan itu masing-masing pribadi. Nah, berapa lama Anda harus menghadapi sebuah tantangan, digambarkan seperti minyak yang terus harus dibakar. Berapa lamanya tidak pernah orang tahu. Makanya, sampai di seberapa, istilah saya mungkin, ketebalan rohani seseorang, itu menentukan apakah Anda dan saya akan punya daya tahan yang cukup sampai kita siap bertemu dengan Tuhan. Dan saya perhatikan pada akhir zaman ini, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu menguji dengan api. Seperti minyak juga diuji dengan api, maka akan terjadi pembakaran, minyaknya makin lama makin habis, makin habis, makin habis. Orang yang membangun dirinya, membeli, dia berani bayar harganya, selama dia hidup dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh bayar harganya, dia melakukan yang Tuhan perintahkan, maka persediaan ketebalan minyaknya akan begitu rupa, sehingga berapa lama pun api itu membakar hidupnya, tetap tidak akan membuat minyak dalam hidupnya habis. Tapi, berapa banyak orang yang tidak pernah mau bayar harganya, atau melakukan hanya sekedarnya, maka persediaan ketebalan minyak kita pun sangat terbatas. Lalu ketika apinya mulai menyala, dan mulai menguji kita, pembakaran dimulai, tiba-tiba sekian waktu berjalan, kita mendapati tidak cukup lagi minyak yang di dalam kita, dan pelita kita menjadi padam. Saya melihat terus terang di berbagai tempat, lihat orang-orang yang berbeda-beda. Kelihatannya di awal luar biasa.
Kelihatannya di awal hebat sekali. Karena ketika semuanya menyala pelitanya, tidak ada orang tahu mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Tapi ketika waktu menguji dan api menguji saudara, lalu tiba-tiba ketahuan siapa yang bijaksana dan siapa yang bodoh. Siapa yang selama hidupnya dia sungguh-sungguh bayar harganya. Dia mau melakukan yang Tuhan perintahkan. Dia membeli dengan membayar harga di hadapan Tuhan. Maka ketebalan minyak dalam hidupnya terus bertingkat, terus nambah. Waktu menguji, api menguji, tetap dia punya minyak sampai dia bertemu dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus sendiri. Dan seringkali sebagai anak Tuhan, ini juga yang tidak pernah mau kita lakukan. Kita itu inginnya begini kan, kecil kita bahagia, muda kita kaya raya, ya, tua kita bisa berfoya-foya, mati masuk surga, kan gitu kan saudara? Semua yang serba enak kita inginkan, tapi nggak bisa, kecuali kita sedia membayar harganya. Apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan, itu orang yang mau bayar harganya, walaupun beresiko. Orang mungkin mencemooh kita, mencaci maki kita, salah ngerti dengan kita. Tapi terus dikerjakan dengan setia. Maka persediaan minyak kita akan makin bertambah. Nah, waktu akan menguji, api juga akan menguji. Ketika waktu dan api menguji bersama-sama, terus dibakar. Orang yang selama hidupnya, dia membayar harganya dalam ketaatan di hadapan Tuhan. Maka ketebalan minyak dalam hidupnya tidak akan pernah kurang sampai dia bertemu dengan Kristus Yesus sendiri. Saya berharap hari-hari ini masih punya waktu untuk semua kita mulai berkata, Tuhan, aku mau bayar harganya. Amen, saudara? Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Lihat perumpamaan yang ketiga. Ayat yang ke-14 dari pasal 25, mulai ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas,
Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang-orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah Anda dapat ratap dan kertak gigi. Nah, kalau Anda perhatikan, ayat 26 dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, mengapa dia berkata jahat dan malas? Artinya apa sebetulnya? Di dalam kata aslinya, yang dimaksudkan dengan jahat, itu artinya begini, saudara. Dia melakukan sesuatu yang unauthorized, yang di luar otorisasi tuannya. Ini sebetulnya orang ini kan yang merugikan karena tidak ada hasil dari talenta yang dia terima. Tetapi yang Tuhan mau katakan begini, kamu ini jahat. Kamu melakukan yang unauthorized. Kamu melakukan yang bukan karena otorisasiku. Saya beri contoh begini, saudara. Itu perbuatan sebetulnya ilegal. Banyak orang tidak mengerti bahwa banyak yang kita buat itu ilegal. Maunya sendiri. Itu dimulai dengan cara berpikir yang salah akan tuannya, tidak mengenal hati tuannya. Dari tidak mengenal hati tuannya itu, dia punya penilaian sendiri akan tuannya, lalu kemudian dia melakukan sendiri berdasarkan yang dia ingini, yang dia mau. Saya beri contoh begini. Kalau saya ini punya mobil ya, dan saya punya mobil, lalu sopir saya beritahu, Pak, tolong mobil ini Bapak bawa ke salon mobil yang di jalan itu, supaya dibersihkan. Saya berkata, tolong bawa mobil ini ke salon mobil itu supaya dibersihkan. Maka sebetulnya saya memberi perintah, memberikan otorisasi kepada sopir saya untuk pergi ke salon mobil A misalnya. Oke? Dia berpikir begini, wah sayang, nanti bosku ini duitnya berkurang. Daripada masuk salon mobil, lebih baik aku bersihkan sendiri. Lalu dia buka kap mesinnya, dia semprot dengan air dalamnya, padahal itu semuanya elektronik, saudara. Semprotin semua, dicuci bersih sama dia, ambilkan rinso, digosok, nggak bisa, ambilkan ampril, digosok biar halus, dibersihkan dalamnya, dikeluar, dibongkarin semua. Dan tiba-tiba saya lihat itu. Menurut saudara, saya beri tambahan bonus gaji atau saya pecat, saudara? Ngerti? Karena itu unauthorized. Lu kan maksud saya baik. Di depan Tuhan bukan cuma maksud baik. Cara yang benar pun dihitung oleh Tuhan. Nggak bisa kita berkata, tujuanku kan baik. Semua orang nanti mencobanya gitu. Kan tujuanku baik. Engkau kan mengerti hatiku. Tuhan berkata, justru aku ngerti hatimu. Jahat, dia berkata. Unauthorized. Kamu melakukan yang di luar yang aku perintahkan kepadamu. Dan ini serius, saudara. Ini serius. Saya belajar begini, saudara ya. Dengarin baik-baik. Berapa bulan terakhir ini, banyak hamba Tuhan diberi pernyataan Tuhan, diberi penglihatan tentang timbangan. Timbangan, ngerti? Di kitab Daniel itu Raja Belshazzar ditimbang dan didapati terlalu ringan. Terus diakhiri masa pemerintahannya dan diakhiri masa hidupnya. Ini sekian bulan terakhir, saya dengar sudah 5-6 hamba Tuhan ngomong semua tentang timbangan. Jadi saya beritahu, ini timbangan Tuhan sedang jalan dalam kehidupan kita. Satu persatu ditimbang Tuhan. Beberapa hari yang lalu, baru minggu yang lalu, saudara, di jemaat ini ada anak umur 3,5 tahun, laki-laki. 2 hari berturut-turut, dia itu keluar rumah, lihat ke langit,
Dia begini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mamanya bingung. Karena ini anak 2 hari berturut-turut keluar rumah, dia kelambain tangan, Tuhan Yesus, begitu. Mamanya bilang, ayo masuk. Kamu ngapain di luar? Nggak mau. Ada Tuhan Yesus di situ. Nah, kemudian mamanya dari tidak percaya, waktu mamanya berdoa, Tuhan tegur. Dia berkata, aku sedang bicara lewat anak. Karena mungkin kalau orang tua diberitahu, sudah terlalu banyak pikiran, sehingga tidak percaya. Ya, oh ini mungkin mataku kabur ini, karena kacamataku kurang tebal, gitu kan, saudaranya. Tapi ini anak kecil 3,5 tahun. Terlalu polos untuk bisa ngarang sebuah cerita yang terlalu rohani menurut saya, buat anak seusia dia. Nah, apa yang dia lihat? Dia lihat Yesus memegang trompet sangakala, belum ditiup. Lalu ada tulisan 4, 5, 6. Itu yang kemarin Pak Yusak sebutin, meterai ke-4, ke-5, dan ke-6. Besok di hari terakhir, waktu malam, akan ada penjelasan soal itu. Ini kalau Anda baca, itu gambarannya gamblang tentang Indonesia, yang sedang akan dilewati, terus kapan saatnya, kemudian ada kedatangan Tuhan kedua kali dan sebagainya. Itu gamblang, urutannya sangat jelas banget. 4, 5, 6. Nah, bukan hanya itu ternyata. Lalu si anak ini melihat. Orang itu ya dibawa berjajar. Banyak banget. Itu melewati satu tempat. Itu ternyata timbangan. Satu persatu ditimbang. Yang lucunya begini, saudara. Kalau anak kecil maju, ditimbang, beratnya bisa 70 kilo. Orang-orang tua ditimbang, jarum timbangannya tidak bergerak. Oh, karena saya diet, Pak. Bukan soal diet, saudara. Itu jarumnya nggak bergerak. Artinya tidak ada bobotnya. Ayo. Yang kecil-kecil itu malah 70 kilo, 65 kilo. Yang tua-tua tidak bergerak jarumnya. Lalu setelah itu mereka suruh melewati lagi sebuah pintu. Pendek, sempit. Dan begitu banyak yang tidak bisa masuk. Ayo. Anak kecil bisa lihat penglihatan di langit, lihat seperti itu. 2 hari berturut-turut. Ini kan peringatan buat kita. Jangan terus rame-rame menguruskan berat badan supaya nanti bisa masuk. Itu bukan badan fisik kita, saudara. Tapi yang di dalam kita. Nah, apa yang saya pelajari? Kalau Anda memperhatikan Alkitab dengan baik, itu begini, saudara. Ini timbangan ya. Setiap kali orang itu melakukan yang Tuhan perintahkan, itu bobot rohaninya naik. Tapi sebaliknya, setiap pelanggaran yang serius dia buat, itu menurunkan akan bobot rohaninya. Nah, ada berbagai pelanggaran yang ternyata serius banget, sehingga ngedropnya banyak. Di antaranya dia, menyakiti hati Tuhan. Dan itu kan bisa macam-macam. Oh, saya nggak pernah, Pak, menyakiti hati Tuhan. Kalau orang lain sering, itu kan anaknya siapa? Kalau Anda punya anak, Anda punya anak dimaki-maki orang, Anda tersinggung nggak? Ya toh, marah dong. Sama. Ada banyak orang tanpa sadar menyakiti hati Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab itu ya, ada Raja Yosia. Alkitab berkata, belum pernah ada raja seperti itu. Yang berbalik ke Tuhan dengan segenap hati, kekuatan jiwanya. Tapi murka Tuhan tidak surut. Karena sakit hati yang ditimbulkan oleh Manasye. Padahal Manasye kalau nggak salah itu ngkongnya Yosia. Sampai 2 generasi ke bawah. Tidak bisa menyurutkan murkanya Tuhan. Anda bisa perhatikan. Yang kedua, kayak Alkitab berkata, jangan kamu menghujat Roh Kudus. Bayangin. Itu yang Yesus ngomong. Kamu itu dosa kekal. Itu membuat drop betul. Turun. Dan orang jadi tiba-tiba begitu enteng. Dan tidak bisa kemana-mana. Gerakannya, timbangannya, jarumnya tidak bergerak. Saudara sekalian, saya berharap ini hari-hari di mana kita mesti merenung akan hidup kita. Karena Tuhan segera datang. Timbangannya sedang jalan.
Kira-kira kalau Anda ditimbang, cukupkah berbobot atau tidak? Sebab ini masalah yang serius sekali. Dan saya berharap semua kita hidup, dan hidup kita menyukakan akan hati Tuhan kita. Amin, saudara. Nah, sekarang bagian yang dengan cepat sekali, bagian yang terakhir. Lihat pada ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kau memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu telah tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, apa bedanya domba dengan kambing? Domba tidak merasa berbuat sesuatu. Domba tidak pernah merasa berjasa. Kambing sebaliknya, tidak pernah merasa tidak berjasa. Kapan kami tidak melayani engkau? Artinya, kami layani sebetulnya. Kalau engkau kami layani loh Tuhan. Ya kan? Berapa banyak orang yang merasa berjasa dalam hidupnya? Kalau ditanya, "Kamu ngapain?" "Oh, aku sudah begini, ini pelayananku, ini tiap hari aku doa begini, acara ini. Semua, nanti kalau kamu ke surga bawa apa ini? Bawa jasaku. Aku tulis di buku harian. Inilah jasa-jasaku. Nyumbang sekian, ikut ini, ikut itu, ikut ini, doain ini, ke rumah sakit, kunjungan. Aku orang berjasa. Mahkotaku banyak. Kamu nggak punya mahkota. Tidak berbuat apa-apa. Ini berbahaya. Nah, saya mau cerita pengalaman saya saja, supaya membuat saudara itu mengerti. Sebab ini yang mengubah hidup saya. Ini terjadi tahun 98. Waktu itu gereja kami baru mulai berkembang, saudara. Baru mulai berkembang. Itu naik jadi ratusan dari kira-kira berapa ya? 100, 200 naik jadi 400, 500, 600, 700. Mulai berkembang.
mulai berkembang, dan banyak hal yang indah mulai terjadi. Suatu hari, saya lupa di bulan apa itu, saya dengan Pak Yusak itu diundang ke Amerika untuk ikut pelayanan, ngisi retreat di Amerika. Jadi kami berangkat bertiga, saya, istri saya, Pak Yusak sendirian. Jadi kami bertiga. Nah, waktu di Cengkareng, di airport, sebelum nunggu pesawat belum berangkat, ngobrol dengan beberapa teman-teman. Saya masih ingat ada sekarang dari koordinator Mahanaim, Ibu Irin itu ya, itu ikut kami. Lalu Bu Irin itu dengan polos ngomong gini dengan Pak Yusak di depan saya. Ini ya Om ya, enak nih gerejanya Pak Petrus Agung ini, lagi mekar-mekarnya kayak bunga lagi berkembang. Harusnya kan, kalau orang biasa kan kata, ya puji Tuhan, gitu kan. Pak Yusak lain orangnya. Ya, mekar, mulai semekro, ambiar, dia berkata begitu. Wah kok nggak enak ya, kok ambiar ya. Ya betul, bunga kalau sudah mekar, kalau bablas kan belar gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Kalau beliau ngomong gitu saya sudah ngeri. Nabi kalau ngomong berbahaya. Dia nanti lupa. Oh saya lupa kalau ngomong begitu. Tapi keluar. Nah itu keluarnya itu jadi saudara. Gawat. Kalau bukan anugerah Tuhan, dilindungi Tuhan, repot kita. Nah waktu perjalanan dari Jakarta ke Taipei. Dari Taipei kami ke LA. Sepanjang perjalanan. Saya ngomong gini. Kamu hati-hati. Kamu harus mencapai garis akhir. Banyak hamba-hamba Tuhan nggak nyampe garis akhir. Berat tuh, bayar harga loh. Berat, kamu harus nyampe garis akhir. Saya diam aja. Terus saya ngomong, lah Pak Yusuf nyampe nggak? Oh kalau aku dijamin Tuhan. Ya curang dalam hati ya. Saya dijamin, saya tidak. Terus saya diomong, harus nyampe. Mana bisa nyampe. Terus dia ngomong gini, makanya kamu harus berdoa, paksakan rencanamu dalam hidupku. Saya bilang, wah ya itu saya nggak mau. Saya mau baik-baikan dengan Tuhan. Diskusi saja. Tuhan maunya bagaimana, saya maunya begini. Kemudian tawar-menawar. Langkahnya seperti apa. Dengan paksa-paksaan, repot. Saya bilang, mengerikan. Dipaksa tidak enak. Yang masa Tuhan repot. Ya tahu hidup di tangan dia loh. Paksa, nggak mau bikin, masih ya kan repot. Saudara. Jadi saya bilang, saya nggak mau paksa-paksaan. Saya bilang, saya mau baik-baikan saja. Diomongi terus sepanjang perjalanan, saudara. Tetap saya bilang, wah ya nggak bisa. Saya bilang, lah Pak Yusak dijamin Tuhan, aku tidak. Kok bisa nyampe caranya gimana? Dan saya nggak bisa ngerti itu. Dia disuruh dipaksakan rencanamu. Wah, nggak perlu. Saya baik-baikan. Diskusi dengan Tuhan. Cari jalan damai. Jangan paksa-paksaan. Sampai di Amerika. Yang jemput sok tahu, sok kenal. Tidak pakai papan nama, tidak pakai nama apa-apa. Kami nunggu sejam di airport. Orang yang jemput kami itu di depan kami persis. Setelah saya telepon ke teman, loh, dia dengar bahasa Indonesia, noleh. Loh, Pak Petrus ya? Iya. Loh, saya jemput Bapak. Loh, saya ngerti kamu di depan saya terus sejam ini. Oh, saya kok lupa kok. Bapak berubah sekarang. Loh, yang tidak berubah hanya Yesus. Saya bilang, manusia berubah. Oh, maaf ya Pak. Saya yakin apal wajah Bapak. Sejam. Terus kami ditidurkan di tempat terpisah. Pak Yusak di tempat lain, saya tidur di tempat teman saya, pendeta di Amerika. Nah, malamnya itu saya ngalami pengalaman dunia roh, bukan mimpi biasa. Itu dalam apa yang saya alami malamnya, saudara. Ini terjadi sungguhan, saudara. Saya ini berasa sudah meninggal. Saya masuk di ruang yang terang benderang luar biasa. Nah, di ujung situ ada Yesus. Berdiri begitu. Saya lari ke Tuhan Yesus. Ya toh kalau Anda mati, cari siapa? Oh, saya cari menantu saya yang paling kucintai. Wah, nggak ketemu apa-apa, saudara. Oh, saya mau cari cucu saya yang sudah pulang. Saya kangen cucu saya. Cucumu nggak punya surga, Anda cari-cari. Karena ada jemaat satu, saudara. Ponaannya pendeta. Dia diangkat rohnya, dibawa gitu, mau masuk surga, ketemu ngomong gini.
Kamu mau ketemu siapa? Keponakan saya pendeta. Gak ada di sini. Buang ke neraka. Untung dihidupkan lagi, saudara. Jadi nanti jangan cari cucumu, jangan cari bekas suamimu yang sudah mati, cari RT-mu yang sudah mati, jangan cari siapa-siapa. Harus hidupmu bergantung ke Yesus sehingga yang dicari dan disembah siapa? Yesus, si Tuhan. Nanti urusan papa menjelaskan ke saudara. Tapi saya alami, saya lihat itu Tuhan di situ. Saya lari, berlutut saya. Oh, bukan terus gimana, enggak, lari berlutut. Waktu saya berlutut, belum sampai nyembah loh, berlutut begini. Yesus buang muka. Ayo. Loh saya pendeta loh, jelek-jelek begini saudara. Loh iya toh. Harusnya kan pendeta itu disambut Tuhan Yesus. Dia buang muka. Dia nolak ini. Nah waktu dia buang muka itu, tiba-tiba seperti ya, dua garis saudara. Garis yang paling atas. Dalam sekejap nih, detik per detik apa yang Tuhan sediakan dan kerjakan dalam hidup saya. Kebuka semua, detik per detik. Di belakangnya, di bawahnya, maaf. Itu garis kedua, reaksi dan respon saya. Tanggapan hati dan hidup saya. Ternyata ini sempurna dari Tuhan. Yang di bawah, kacau balau. Dan di situ saya sadar. Saya bilang, waduh. Aku tidak bisa menyelesaikan tugasku. Ternyata. Berantakan semua. Padahal waktu saya ngadep Tuhan. Itu masih bisa mikir gini, saudara. Sebelum lari ke sana ya. Aku mau lapor saya. Lapor tugasku ini. Aku khotbah di sini. Pelayanan ini. Berapa jiwa. Ngerti ya, saudara. Sampai di sana. Ditunjukin itu dua garis. Yang atas sempurna, detik per detik, sempurna semuanya. Yang di bawah, itu reaksi saya, respon saya tiap hari. Kacau balau, hancur. Dan saya bisa ngomong gini, waduh, luar biasa. Belum pernah rasanya, itu penyesalan sampai dalamnya kayak begitu. Sampai sekarang, saya masih berasa, masih ingat bekasnya. Itu nyesel yang luar biasa. Tahu bahwa saya menyakiti hatinya. Dan mengecewakan Tuhan. Itu nyeselnya luar biasa. Tuhan tidak ngomong apa-apa loh. Dia hanya buang muka. Tunjukin saya. Saya berlutut. Saya ngomong begini. Keluar dari hati. Bukan basa-basi. Serius. Saya bilang, Tuhan. Aku tidak layak tinggal bersama dengan Engkau. Buang saja aku ke neraka, Tuhan. Karena aku tidak layak tinggal bersama dengan Engkau. Anda pasti mikir, wah kalau saya Pak, nekat, layak tidak layak, surga pokoknya. Nanti di depan Tuhan tidak bisa keluar. Strategi ngomong itu hilang. Kalau Anda sudah begitu nyesel dan tidak bisa engkau ulangi. Kau begitu berkata, aduh Tuhan, waktu saya begini. Bisa keluar. Saya berkata, Tuhan, buang aku. Biarkan aku ke neraka saja. Biarkan aku ke neraka. Ke neraka dengan rela hati. Karena aku bilang, aku tidak mungkin kumpul dengan engkau. Aku sudah mengecewakan hidupmu. Aku sudah menyakiti engkau. Aku tidak bisa selesaikan tugasku. Semuanya ternyata kacau balau. Untung dia nggak berkata, silahkan, mati saya, saudara. Tuhan itu masih baik. Dan detik itu saya terbangun. Kira-kira mungkin jam 3 waktu Amerika. Saya terbangun. Saya ke kamar mandi, saudara. Istri saya masih tidur. Saya ke kamar mandi. Sebelum saya balik ke tempat tidur saya lagi. Hati saya sudah nggak tahan. Di kamar mandi itu saya berlutut. Berlutut saya di kamar mandi. Saya bilang, Tuhan, betul yang hamba-Mu katakan. Kalau aku tidak dipaksa, tidak bisa, Tuhan. Tidak bisa. Aku tidak punya, kekuatan nawar, bargaining power, aku nggak punya. Kalau aku tidak direkayasa, dipaksa Tuhan, nggak bisa. Aku berlutut, saya nangis. Nggak ada orang tahu itu.
Dan itu pertama kali saya bilang, Tuhan, oke, paksakan rencanamu dalam hidupku. Mulai hari ini, aku berikan semua free willku itu. Boleh, paksa. Lakukan yang kau perlu lakukan. Supaya aku bisa menyelesaikan tugasku dan sampai ke garis akhir. 2 hari kemudian, retreat dimulai, saya ketemu Pak Yusak. Saya cerita, wah aku mimpi luar biasa. Nah waktu saya cerita, dia tanya begini, kamu mau ketemu Tuhan itu mau ngapain? Saya bilang, lapor. Pendeta, gitu, lapor. Anda kan orang tua juga lapor. Anak suhu 15 Tuhan. Hidup semua. Aku sekolahin. Profesor semua. Gitu. Lapor. Lapor apa? Dia tanya. Ya, lapor apa yang aku kerjakan. Kalau ngomong lapor jasa kan kurang sopan. Gitu. Lapor yang aku kerjakan. Kata lainnya lapor jasanya kan sebetulnya kan. Saudara kan kalau dengan orang itu, aku bisa begini, nggak dihargai. Aku bisa begini. Dia kan merasa berjasa. Lalu kemudian beliau berkata gini. Lalu kalau kamu laporkan semua yang kamu lakukan, sebetulnya yang melakukan semua itu kamu atau Tuhan di dalam. Dan tiba-tiba itu mengagetkan saya. Dan Roh Kudus berkata, kamu ngerti? Bayangin, kalau seseorang melaporkan sesuatu dianggap sebagai tugasnya, dan padahal bukan dia yang melakukan, tapi bosnya yang melakukan. Itu kan kurang ajar namanya. Itu sebetulnya Anda menganggap dirimu orang penting, dirimu orang berjasa, banyak karya saudara. Tapi engkau mengabaikan satu hal, bahwa sebetulnya Yesus yang mengerjakan semua di dalam hidup kita dan lewat hidup kita. Domba tidak pernah merasa berjasa. Semua itu Tuhan yang mengerjakan. Tapi kambing tidak merasa itu. Dia berkata, kapan kami tidak melayani engkau? Artinya dia berkata, aku melayani engkau Tuhan. Aku setia kepadamu. Aku melakukan ini, aku berbuat ini, aku berbuat begini. Dan ternyata waktu ketemu dengan Tuhan, kita kaget sekali. Karena tidak seperti yang kita pikirkan ternyata. Saudara sekalian, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya berdoa supaya hari-hari ini, hidup kita ini akan dibawa Tuhan begitu rupa. Masuk dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Biarkan ketika timbangan Tuhan jalan, didapati kita bukan sekam, tapi kita gandum yang ada bobotnya. Dan hidup kita menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Mari berdiri sama-sama. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Tuhan, Kau yang mengerti hati kami satu demi satu. Berikan kami punya hati yang seperti Engkau rindukan ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan templak di hati, akui di hadapan Tuhan. Berbalik ke Tuhan dengan hati yang bertobat. Kiara pasyanta karalamata. Sikiara santo kusyotokoro. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dialah anak domba yang duduk di tahta. Aku rela
menyembahmu saja. Dialah anak Tuhan yang duduk di tahta. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Aku rela bersujud. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Aku rela bersujud menyembahmu saja. Tuhan, Kau terus pegang hati kami. Terus pegang hati kami sampai masing-masing berjumpa dengan Engkau. Pegang hati kami. Pegang hati kami dan terus bawa hati kami melekat hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan yang luar biasa. Session berikutnya Engkau berkati. Urapi hambamu Pak Yusak yang akan jadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, silakan duduk saudara-saudara. Sebentar ada break 15